Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Asyahidu, yang pertama adalah syahid, orang yang mati syahid. Orang mati syahid adalah kematian yang dirindukan oleh kebanyakan orang. Akan tapi mati syahid sendiri harus tahu bagaimana mati syahid yang sesungguhnya. Mati syahid itu ada 3. Yang pertama adalah syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia wal akhirat. Yang syahid dunia adalah dia ikut berperang melawan orang-orang kafir misalnya, bukan berperang membunuh saudara sesama muslim. Itu namanya bukan syahid, itu namanya bukan jihad, itu namanya, jika orang seperti itu namanya bukan mati syahid, akan tapi mati sangit. Orang berperang itu niatnya adalah untuk lillahi dinillah, untuk menegakkan kalimat Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia ketika berperang niatnya hanya ingin dikatakan agar dia adalah orang yang pemberani, agar dia masyhur, terkenal di antara golongannya, dia orang yang hebat, orang yang tangguh. Itulah yang dinamakan syahid dunia. Yang kedua adalah syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang ikut berperang untuk memerangi orang-orang kafir ya. Dan juga dia niatnya adalah untuk karena mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ketika orang berperang itu adalah niatnya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agamanya Allah Ta'ala. Syahid bukan dicari. Maksudnya apa? Ketika dia berperang, dia tetap harus menggunakan senjata, harus menggunakan perlengkapan perang. Tujuannya agar dia menang dulu, agar dia menang untuk Islam ini tetap berdiri, tetap jaya. Bukan tujuan dia untuk supaya mati, tidak. Itu sesuatu yang bukan dimaksudkan di dalam perang jihad ya. Ketika orang sudah berniat di dalam ikut jihad ya, berperang, dia niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala dan niat-niat yang benar, kemudian di dalam peperangan dia mati, maka itulah yang namanya syahid. Syahid dunia dan syahid akhirat. Yang ketiga adalah syahid akhirat, seperti contohnya orang yang dibunuh secara zalim, secara aniaya, itu juga namanya mati syahid. Lalu termasuk juga orang yang berhak dibunuh ya, misalkan orang terkena kasus hukuman, kemudian dia di suatu negaranya menegakkan syariat Islam misalkan, harus dipenggal lehernya, maka dia juga termasuk golongan orang yang mati syahid. Lalu termasuk mati syahid juga orang yang mati dengan sebab tenggelam, meskipun dia dalam keadaan bermaksiat, seperti minum khamr misalkan. Berbeda dengan orang yang tenggelam ya, dengan sebab dia menunggang perahu ya, pada waktu ada gelombang laut ya, gelombang angin yang sangat besar ya, dia sengaja sudah tahu gelombang laut sedang besar, angin sedang kencang, yang mana ketika dia naik perahu bisa diduga dia akan tenggelam. Itu namanya bukan syahid, itu namanya orang bunuh diri. Dan juga orang yang mati dengan sebab kerobohan atau sebab terbakar, itu namanya mati syahid juga. Termasuk juga orang yang mati syahid adalah orang yang mencari ilmu ya, yang menjadi penuntut ilmu, meskipun dia matinya dalam keadaan ketika tidur di atas ranjangnya. Makanya orang-orang misalkan lagi santri, lagi mondok, kemudian dia meninggal ya, dia termasuk orang yang mati syahid, kalau dia memang mencari ilmu adalah tujuannya untuk mencari dunia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang mati dalam keadaan tertusuk, itu mati syahid. Orang yang mati dengan sebab taun ya, contohnya yang zaman sekarang terjadi, yaitu wabah corona ya, maka
jika dia termasuk orang yang sabar ketika terkena penyakit tersebut, kena wabah tersebut, lalu dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Masuk juga orang mati syahid ini mati syahid karena cinta, karena kerinduan, karena dimabuk asmara. Tapi syaratnya dia menjaga dari perbuatan yang diharamkan. Misalkan dia tidak melakukan chat-chatan dengan orang yang dicintainya, sampai melihatnya pun dengan sengaja, misalkan melihat yang menarik dari orang yang dicintainya, ya ketika dia sepi berdua-duaan, ya itu tidak melakukannya. Yang melewati batas yang ditetapkan oleh syariat. Termasuk juga syaratnya yaitu dengan menyembunyikan kerinduannya, menyembunyikan rasa cinta dari orang yang dicintainya, lalu dia menginginkan tersebut dengan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjaga dirinya sendiri dari hawa nafsunya, lalu dia mati, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Termasuk juga orang mati syahid itu seperti perempuan yang mati ketika melahirkan, meskipun dia melahirkannya dari hamilnya itu dari perbuatan zina. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan keguguran kandungan, misalkan dia karena minum obat lalu kemudian yang menyebabkan gugurnya kandungan lalu dia mati, itu bukan seperti itu. Asalkan dia dalam keadaan normal, terus dia dalam keadaan seperti itu mati, maka dia termasuk golongan orang yang mati syahid. Maksudnya mati syahid di sini adalah mereka itu tetap hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana caranya, Allah yang tahu. Dan mereka juga termasuk diberi rizki, tetap diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika di dunia. Bahkan rizkinya nikmat, rizkinya itu melebihi apa yang Allah berikan ketika dia sudah menjadi syahid. Yang kedua, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur yaitu adalah muadzin. Muadzin yang memang dia niat karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari upah dari pengurus masjid atau apa. Akan tapi dia jika diberikan, maka dia tidak menerima, tidak menolak, tidak apa-apa, dia menerima, ya itu bukan termasuk orang yang mencari-cari upah. Dan juga yang ketiga adalah al-mutwal mutawaffa yaumul jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur yaitu orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya, asal dia dalam keadaan beriman. Qala ba'duhum faman mata minal mu'minina yaumal jumu'ati aw lailatahu in uziba kana azabu sa'atan wahidatan thumma yanqati wa la ya'udu ila yaumil qiyamah. Para sebagian ulama berkata, siapa yang mati dari golongan orang-orang yang beriman pada hari Jumat atau malam Jumat, jika dia disiksa, maka siksanya itu hanya sebentar, hanya sesaat saja. Lalu itu azabnya, siksanya itu akan berhenti dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Itulah golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab.